Kami dari kelompok 13 di sini akan menjelaskan langkah kerja percobaan dari modul 5 yang berjudul Akomodasi Desain FSM dan Teknik Modularitas. Di sini yang pertama kita akan mencoba percobaan FSM More. Ini aplikasi link ES-nya sudah dibuka, kemudian kita pilih menu file, new project. Kemudian di sini nama projectnya kita beri nama FSM More kelompok 13. Kemudian di lokasi penyimpanannya kemudian top level source type-nya di sini adalah HDL. Jika sudah, kita next. Kemudian pada project settings di sini family kita pilih Spartan 3E, device ini package-nya adalah FG320, speed-nya main 4, kemudian simulatornya eSIM, dan prefer language-nya adalah Verilog. Jika sudah, kita next. Kemudian project summary-nya jika sudah sesuai ketentuan, di finish. Kemudian di sini kita klik project new source. Kemudian kita pilih Verilog module sebagai source type. Kemudian file name-nya kita beri nama FSM More. Atau project jangan lupa disentang dan lokasinya dipastikan sudah sesuai. Di next, finish. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan source code program untuk FSM More. Ini kita copy, kemudian pastekan di sini. Kemudian di ctrls untuk menyimpannya. Selanjutnya klik menu project lagi untuk membuat source baru, new source. Kemudian source type-nya dipilih Verilog Test Fixture. Untuk nama file kita beri nama tbmore. Kemudian di next, associate source-nya adalah FSM More. Kemudian di next, finish. Kemudian selanjutnya kita copy source code untuk tbmore. Paste dan ctrls. Ini kita pindah ke simulate, dan kita pilih sim simulator, dan kita klik di behavioral check syntax-nya. Di sini sudah terdapat checklist hijau yang artinya source code-nya sudah benar. Kemudian kita jalankan simulate behavioral modelnya. Dan ini adalah Selanjutnya kita akan mencoba percobaan teknik modularitas pada FSM More. Tetap di project yang sama, kemudian kita akan membuat source baru, klik menu project, kemudian new source. Kita pilih Verilog module sebagai source type, kemudian nama filenya kita beri nama dff, dan di next, finish. Kemudian kita akan memasukkan kode program untuk D flip-flopnya. Ini kita kopikan, kita pastekan di sini, kemudian di ctrls untuk menyimpannya. Kemudian kita akan membuat source baru, klik project, new source, kemudian kita pilih Verilog module sebagai source type, kemudian filenya beri nama top module stroke. Kemudian di next, finish. Selanjutnya kita masukkan source code-nya, copy,
kemudian di setter ls. Selanjutnya kita akan membuat source baru lagi, klik menu project, new source, kemudian Verilog test fixture sebagai source tab, kemudian nama filenya diberi nama tbtop. Next, associate source-nya di sini adalah top module stroke. Next, finish. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan source code programnya, copy, kemudian pastekan di sini. Kemudian di setter ls. Jika sudah, kemudian selanjutnya kita akan melihat RTL skematiknya. Di sini kita klik view RTL skematik. Kemudian di sini kita pilih start with a schematic of the top level block. Kita oke. Seperti ini tampilannya. Zoom to full view. Kemudian selanjutnya kita akan menjalankan simulasi dengan cara klik simulate behavioral model. Seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan percobaan modul 5, yaitu percobaan FSMLI. Di sini kita pertama pilih file, kemudian new project, dan di sini kita isikan name-nya dengan FSM MLI call 13. Kita pilih next, dan di sini kita sesuaikan seperti yang ada di modul. Jika sudah sesuai, kita pilih next, finish. Selanjutnya kita akan membuat new source. Di sini kita pilih project, kemudian new source. Kemudian kita pilih Verilog module, dan kita isikan file name-nya dengan FSM MLI. Selanjutnya kita next, finish. Kemudian kita masukkan source code-nya seperti yang ada di modul. Kemudian kita save, Ctrl S. Selanjutnya kita membuat new source. Di sini kita pilih project, kemudian new source. Kemudian kita pilih di sini Verilog test fixture. Dan kita isikan file name-nya dengan tp neon. Dan kita pilih next. Di sini kita pilih FSM MLI, next, finish. Dan kita masukkan source code seperti yang ada di modul. Dan kita save, Ctrl S. Dan kita akan menjalankan simulasi. Di sini kita pilih simulation. Dan di sini kita pilih simulate behavioral model. Dan ini adalah hasilnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan langkah kerja yang telah dilakukan oleh teman saya, yaitu
kerja pada percobaan teknik modularitas FSM Meli. Langsung saja kita ke kerjanya. Untuk percobaan teknik modularitas pada FSM Meli ini dibutuhkan dua file untuk menyusun rangkaiannya, yaitu dua file Verilog modul dan satu file untuk melakukan test bench, yaitu file Verilog test picture. Untuk yang pertama yang kita lakukan adalah pastikan kita tetap berada dalam project yang sama dengan percobaan FSM Meli yang sebelumnya, yaitu pada project FSM_Meli_ kelompok 13. Kemudian langkah kerja selanjutnya kita pilih project, kemudian new source, kita pilih Verilog modul, kita beri file name dengan nama dff, kemudian pastikan lokasinya sama dengan lokasi project. Jangan lupa checklist add to project, kemudian pilih next. Kemudian pada define modul kita next saja. Pastikan pada semua summary sudah sesuai, kemudian kita klik finish. Setelah kita klik finish, kita copy pastekan saja kode yang ada pada modul. Jika sudah, jangan lupa untuk menyimpannya dengan cara Ctrl+S. Oke, selanjutnya kita pilih project lagi, kemudian new source lagi, kita pilih Verilog modul. Kita di sini akan membuat top modul dari rangkaian ini. Kita beri nama top underscore modul underscore stroke 2. Ya, pastikan lokasinya masih tetap pada project yang sama. Kemudian jangan lupa checklist add to project, kemudian kita next. Pada define modul kita langsung next saja. Kemudian pastikan summary-nya sudah sesuai. Kalau sudah, kita klik finish. Copy pastekan lagi kode yang ada di modul kode selanjutnya. Oke, langsung jangan lupa untuk kita klik Ctrl+S untuk menyimpannya. Selanjutnya kita kerja selanjutnya pilih project lagi, kemudian new source lagi, kemudian kita pilih pada source nya adalah Verilog test picture. Kita beri nama tb_top 2. Kita pastikan lokasinya masih tetap sama dengan lokasi project. Kemudian jangan lupa checklist add to project, kemudian kita next. Pada associate source kita pilih top modul stroke 2, kemudian kita pilih next. Kemudian pastikan summary-nya sudah sesuai. Jika sudah, kita klik finish. Kemudian kami pastikan saja shortcut yang ada pada modul. Jika sudah, jangan lupa kita simpan dengan cara klik Ctrl+S. Selanjutnya kita overview ke implementation. Kita jika top modul ini belum di set as top modul, kita klik kanan kemudian set as top modul. Karena ini sudah set as top modul dengan ditandai ada kotak 3 di sini, maka langsung saja kita pilih. Kemudian kita pilih synthesis ext, kemudian kita double klik view RTL schematic.
Kita tunggu prosesnya. Nah, nanti akan muncul kotak dialog yang nanti kita akan memilih start with a schematic of the top level block. Kemudian kita oke, dan akan muncul rangkaian yang telah kita buat tadi dari file yang telah kita buat, file Verilog modul, ada file DFF dan juga file top modul struk 2. Nah, untuk melihat rangkaian keseluruhannya bisa kita double klik pada kotak di tengah ini, kemudian into field view. Kemudian karena di sini masih ada 2 kotak yang masih bisa dilihat rinciannya, kita double klik saja, kita into field view. Nah, di sini telah terlihat seluruh komponen pembangun rangkaian dari percobaan teknik modularitas FSM Meli ini. Nah, di sini ada 2 gerbang N 2 masukan, kemudian ada 3 gerbang N 3 masukan, dan ada juga 2 gerbang OR 2 masukan. Kemudian di sini di kotak yang ini dan ini itu adalah rangkaian dari DFF sendiri. Nah, DFF ini digunakan 2 DFF yang identik. Bisa kita lihat tidak ada perbedaan di antara kedua rangkaian DFF ini karena dibangun pada satu file yang sama. Jadi keduanya bisa menjadi DFF yang identik, dan juga pada shortcut yang ada di top modul struk 2 ini kedua DFF didefinisikan juga secara identik, makanya akan menghasilkan rangkaian yang identik seperti ini pada DFF 1 maupun DFF 2. Baik, mungkin untuk penjelasan rangkaiannya seperti itu saja. Kemudian kita beralih ke view, ke bagian simulation, kemudian kita pilih TB top 2, kemudian kita double klik pada simulate behavioral model. Kita tunggu prosesnya. Kemudian kita zoom to full view. Nah, di sini terlihat rinciannya sudah terlihat semua, variasi masukannya juga sudah terlihat. Di sini ada 3 masukan, yaitu W, clock, dan juga reset. Kemudian ada keluaran Y. Nah, karena pada shortcut hanya didefinisikan masukannya, variasi masukan hanya sampai 200 nanosecond. Jadi masukan setelah 200 nanosecond ini adalah masukan mengikuti masukan terakhir. Contohnya seperti masukan W ini terakhir karena masukannya bernilai 1, maka setelah 200 nanosecond masukannya akan berupa 1 terus. Kemudian untuk masukan resetnya ini karena terakhirnya juga bernilai 1, maka selanjutnya setelah 200 nanosecond akan bernilai 1 juga. Kemudian untuk masukan clock ini berbeda karena sebelumnya pada file sebelumnya ini didefinisikan setiap pada file Verilog test fixture ini didefinisikan bahwa setiap 10 nanosecond sampai timing diagram ini selesai, setiap 10 nanosecondnya masukan clock ini akan berubah dari 1 ke 0, dari 0 ke 1. Itu terdefinisi di sini. Nah, di sini clock sama dengan 0, awalnya 0, kemudian forever tagar 10 clock sama dengan negasi clock. Nah, forever ini selama test band berlangsung ini setiap 10 nanosecond clock akan berganti menjadi negasi clock. Makanya kalau pada awal clock adalah bernilai 0, nanti setelah
10 nanosecond clock akan menjadi negasi clock, yaitu akan bernilai 1. Kemudian 10 nanosecond berikutnya clock akan menjadi 0 dan seterusnya sampai touchpad selesai. Makanya hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Kemudian untuk keluaran Y ini dipengaruhi oleh stat-stat yang telah didefinisikan sebelumnya. Mungkin cukup seperti itu untuk penjelasan timing diagram pada percobaan teknik modularitas FSM Meli ini. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai tabel hasil simulasi percobaan dari FSM More maupun tabel hasil simulasi percobaan FSM Meli ini. Yang pertama saya akan menjelaskan hasil dari simulasi percobaan FSM More dulu. Nah, di sini terdapat pada tabel itu ada input berupa W, kemudian ada reset dan current state maupun next state. Kemudian untuk outputnya ada Y. Nah, untuk output ini sebenarnya bisa langsung diisi sesuai dengan apa yang ada pada hasil test bench, yaitu pada keluaran Y ini langsung bisa terlihat keluarannya. Namun di sini kita akan mempelajari mengenai pengisian current state dan juga next state. Nah, pengisian ini kita lakukan sesuai dengan pendefinisian yang ada pada file Verilog modul FSM More maupun file Verilog modul FSM Meli nanti. Nah, di sini itu didefinisikan untuk state 0, next state sama dengan W, next state sama dengan W tanda tanya, kemudian state 1 ke state 0, kemudian state 1, next state, dan seterusnya. Inilah seperti ini. Nah, dari sini nanti akan didapatkan urutan state yang akan dapat mengisi current state maupun next state. Karena pada variasi masukan yang pertama ini belum ada current state-nya, adanya adalah next state. Jadi state sebelumnya itu belum ada, tapi state saat itu adalah state 0. Karena state 0, maka dari itu outputnya juga 0, output dari Y juga 0. Kemudian ketika masukan selanjutnya itu next state-nya kan 0. Nah, next state 0, nanti next state selanjutnya juga 0, outputnya pun juga 0. Kemudian lanjut ke next state-nya, karena di sini next state-nya 0, berarti current state-nya di sini akan terisi 0. Kemudian next state-nya dari state 0 ini adalah state 1. Karena state 0 itu menghasilkan output 0. Nah, di sini ya, state 0 akan menghasilkan output 0, state 1 akan menghasilkan output 1, dan state 2 akan menghasilkan output 0 juga. Jadi state 0 sampai state 2 ini akan menghasilkan output 0, dan state 3 yang akan menghasilkan output 1. Nah, maka dari itu ketika diberi variasi masukan dan belum mencapai state yang ketiga, maka keluarannya akan tetap 0, dan saat mencapai ke state yang ketiga, maka keluarannya akan menjadi 1. Untuk masukannya seperti itu. Kemudian state-nya cara mengisinya juga seperti ini. Kemudian untuk yang FSM Meli juga hampir sama, hanya saja untuk state yang ketiga ini, untuk FSM Meli-nya FSM Meli ini sedikit berbeda. Untuk state 3 nya ini keluarannya bisa 1, bisa juga 0. Nah, karena dari hasil test bench ini hanya ada satu yang berkeluaran 1, ini jelas adalah menunjukkan bahwa ini adalah state yang ketiga. Kemudian kenapa di sini ada state
3 tetapi hasilnya 0, karena seperti yang telah didefinisikan tadi, state 3 ini bisa bernilai 1 maupun bisa bernilai 0. Terus untuk menentukan ini kenapa sampai ke state 3, karena ini sudah terdefinisikan di sini sesuai case yang telah berlangsung setelah setelah state 2 ini next state-nya adalah state 3. Maka dari itu di sini setelah state 2 bakal ke state 3, walaupun di sini bakal tetap menjadi outputnya akan tetap menjadi 0. Mungkin seperti itu, cukup seperti itu penjelasan dari tabel hasil simulasi percobaan FSM More maupun Meli. Cukup sekian dari kami kelompok 13, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih.